I'm pretty, that's when the hunger really hits me. You're a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Hadi, di video kali ini aku akan bahas cerita horor yang terdapat pada buku Jurnal Lisa. Aku akan meletakkan covernya samping sini. Buku kali ini aku akan menceritakan kisah mistis yang dialami oleh seorang anak indigo. Sebelum itu jangan lupa kalian harus like, comment, dan subscribe video ini, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian semua ya. Ini merupakan judul dari buku Jurnal Lisa. Ini adalah buku dari karangan Risa Saraswati, yang dimana ia terkenal sebagai anak indigo dan memiliki sepupu atau kerabat yang juga bisa dikenal oleh orang-orang sebagai anak indigo. Untuk itu, kita akan bahas cerita mistis yang telah dialaminya sewaktu kecil. Risa Saraswati atau biasa kita kenal dengan Jurnal Lisa adalah pembawa acara YouTube di channelnya bernama Jurnal Lisa, dan juga dia memiliki kemampuan khusus yaitu disebut dengan indigo. Waktu kecilnya, Risa pertama kali mengenal makhluk-makhluk halus yang disebut dengan hantu. Suatu hari, Risa berjalan sendiri, lalu pada saat bersamaan, ia melihat seorang laki-laki gempal, bertubuh besar, berkumis, dan hitam. Dia melihat pada sisi jembatan. Lalu Risa menduduki bangku SMP itu pun penasaran dan berjalan menuju jembatan tersebut. Atas penasarannya, dia tidak tahu bahwa ada pengemudi yang membawa motor dengan kencang. Risa pun tertabrak oleh motor tersebut dan terpental hingga jauh. Namun masalah ini tidak menimbulkan luka-luka berat, dan malah Risa mempunyai luka-luka kecil dan luka-luka ringan. Di samping itu, karena penasaran, seseorang berkumpul hingga membentuk kerumunan lepas dari peristiwa kecelakaan tersebut. Di belakang dari kerumunan orang-orang, Risa selalu melihat ke arah bagian belakang, yaitu pria berbadan gempal serta hitam dan berkumis itu menatap Risa dengan tertawa dan merasa puas. Risa sangat gugup sekali karena bukan manusia, justru malah sosok hantu, dan semakin Risa mempercayai bahwa sosok itu adalah hantu ketika dia tembus dari kerumunan orang yang berada di sekitar kecelakaan tersebut. Risa pun panik dan merasa cemas. Lalu di samping itu, Risa bergegas berlari kencang-kencang akibat sosok yang telah dilihatnya. Di Bandung, Risa memiliki seorang kakek dan nenek yang juga dipercayai bisa melihat makhluk-makhluk gaib lainnya. Dan untuk itu, sebelumnya di rumah Risa juga pernah bercerita makhluk lain yang berada di rumah Risa, seperti Peter CS, yaitu dimana sekelompok hantu anak kecil yang berasal dari Belanda, yaitu Peter CS ini ada 5 anggota yang bernama Peter, William, Johnson, Hendrik, dan juga Hans. Itu adalah teman kecil dari Risa ini yang dipercayai makhluk gaib yang berasal dari masa lalu sejak penjajahan dan sejak zaman Belanda. Karena ketakutan dari sang kakek bahwa Risa sering berkomunikasi dengan teman-teman kecilnya yaitu Peter CS, akhirnya sang kakek membawanya pulang kampung atau ke rumah kakek di Bandung. Hal itu juga bertepatan dengan libur panjang di sekolah Risa, dan Risa pun memutuskan untuk pergi mengikuti sang kakek. Karena liburan panjang di sekolah, akhirnya sepupu Risa, Angga, Kakang atau Abimanyu, dan juga Niko berkumpul di rumah kakek untuk menikmati liburan panjang sekolah. Samping perkumpulan dari persepupuan itu dan juga adik dan kakak dari ibunya Risa, samping itu terdengar suara anak kecil yang menangis. Lalu Niko bergegas berlari keluar dan melihat di sana terdapat anak perempuan yang bernama Indi, yaitu adik dari Yaniko. Balas seorang perempuan yang memeluk anaknya serta menggendong anaknya. Menurut keterangan dari ibunya Niko dan Indi itu, Indi menangis akibat melihat teman dari mamanya atau yang bernama Tante Wani meninggal dunia.
Dan lepas saat itu, Indi merasa ketakutan karena dia melihat sosok roh yang berada tepat berdiri di atas jasad tersebut. Keesokan harinya, setelah perkumpulan di rumah kakek, keluarga dari kakek satu-satu pun pulang ke rumah akibat pekerjaan. Samping itu, tinggallah Riri, Lisa, Angga, Kakang dan juga Niko di rumah kakek untuk menikmati libur panjang. Memutuskan untuk bermain sepeda bersama-sama. Di rumah kakek hanya tersedia 3 sepeda, dan untuk itu Riri dengan Angga berboncengan berdua, Niko dan Kakang juga berdua, lantas Risa sendiri mengendarai sepeda tersebut. Di perjalanan rumah kakek itu sangatlah asri dan juga terdapat perkomplekan atau perumahan sangat bagus dan juga pemandangan yang sangat indah. Anak kasihkan bermain, tiba-tiba Risa tertinggal jauh di belakang sepupu dan juga adiknya itu. Risa lantas panik. Risa mengayuh sepedanya dengan kencang. Karena ada tumpukan batu, Risa langsung terjatuh. Tiba-tiba sosok gempal, hitam, dan besar itu malah menghampiri dan mendekati Risa. Risa pun panik dan cemas sekali. Karena sosok gempal itu tertawa terbahak-bahak akibat dari kondisi yang dialami Risa saat itu. Akibat dari rasa takut dan rasa cemasnya, Risa berdiri hingga bergegas mengayuh sepedanya kencang-kencang dan sangat kencang lagi. Beberapa menit kemudian, lalu dia bertemu dengan ibu dan juga adiknya itu. Karena kelelahan bersepeda, dia memutuskan untuk beristirahat. Di ujung sana dia melihat ada sebuah bangunan sekolah yang tentunya sekolah itu adalah sekolah kosong karena ini adalah hari libur sekolah yang panjang. Lalu dia memutuskan untuk beristirahat di sana. Sesampainya di rumah sekolah tersebut, dia meletakkan dan memarkirkan sepedanya di barangan tempat. Setelah itu dia menyusuri sekolah tersebut, tetapi cuaca semakin mendung, hujan semakin deras, hingga dia memutuskan untuk terus berjalan ke dalam sekolah. Hujan mulai berhenti, lalu Lisa dan juga sepupunya itu memutuskan untuk pulang dan melaksanakan sholat maghrib berjamaah bersama kakek. Selesai sholat maghrib di masjid bersama kakek, dan dia memutuskan untuk pulang. Di dalam perjalanan, Lisa gemetaran dan takut karena sosok hitam itu menghampirinya lagi dan tertawa terbahak-bahak. Lalu Risa menggenggam erat tangan kakek, dan kakek berkata, "Hai Mamat, jangan kau takuti cucuku, jangan kau terlalu bercanda berlebihan, karena hal itu membuatnya takut." Lantas Mamat itu ketawa dan dia langsung pergi. Dan pada saat itulah Riri dan juga sepupu-sepupunya yang lain seperti Angga, Kakang, dan juga Niko percaya bahwa Risa memang bisa melihat makhluk-makhluk gaib atau disebut indigo. Dan dia juga baru tahu bahwa kakeknya bisa melihat hal-hal tersebut. Sampainya di rumah, Niko dan Kakang terus bertanya kepada Risa, makhluk-makhluk apakah yang pernah dilihat Risa. Dan Risa bersemangat untuk menceritakannya bahwa dia memiliki teman atau Peter CS, hantu anak kecil yang berasal dari Belanda dan juga merupakan sahabat baiknya. Yang hal yang diungkapkan oleh Risa mengenai Peter CS sangat marah kepadanya akibat CS itu menginginkan bahwa Risa meninggal atau mati karena untuk bisa bersama lebih lama dan juga bisa bermain bersama. Itulah salah satu alasan bahwa kakek membawa Risa ke rumahnya. Bercerita tentang Peter CS, dan Angga, sepupu kedua Risa, juga mengakui bahwa dia pandai melihat sosok makhluk gaib atau makhluk halus yang menyatai itu sebagai hantu. Menurut penuturan Angga, dia pernah melihat hal-hal lainnya. Untuk itu, Kakang dan Niko bersemangat sekali. Akhirnya mereka bersiasat untuk menemui Peter CS di sekolah yang dia tempati sewaktu dia beristirahat dengan sepupunya itu. Esok harinya setelah maghrib, dia berencana pergi bersama-sama ke rumah sekolah tersebut. Dan sesampainya di sekolah tersebut, dia mengadakan ritual pemanggil setan atau pemanggil hantu dengan menyanyikan sebuah lagu
boneka Abdi. Saatnya nyanyi dikumandangkan. Tidak ada tanda-tanda pun dari mereka atau makhluk halus itu datang. Dia menantang hantu-hantu atau makhluk halus itu di rumah sekolah dengan berteriak, "Oi hantu, keluarlah!" Karena penasaran bentuk Peter CS itu seperti apa, Niko dan Kakang ini meneriaki ruangan sekolah itu dengan memanggil Peter CS. Tak lama kemudian pun angin kencang berhembus dari segala arah, meniup semua yang ada di sekitarnya hingga senter yang masing-masing mereka pegang jatuh. Dan hal tersebut Kakang dan Niko merinding ketakutan. Begitupun juga Riri. Jadi dia memutuskan untuk segera berlari bersama sebagai pemimpin, dan juga Risa dan Riri berada paling belakang. Angga selalu teriaki Riri dan juga Risa agar segera bergegas karena ada sosok lain sangat seram berada di belakangnya dan ikut terpanggil, dan dia bergegas berlari dan juga mengayuh sepedanya dengan kencang. Sampai dalam perjalanan menuju pulang, tiba-tiba dia tersesat di tengah perjalanan. Itu Angga sadar bahwa jalan ini bukanlah jalan menuju pulang, melainkan adalah kuburan, di mana tidak ada satupun lampu atau satupun cahaya di jalanan. Karena Angga sebagai pemimpin jalan, dia bersama-sama berhenti karena jalan yang ditempuhnya adalah jalan yang tidak benar menuju rumah kakek, dan di sana dia berdiskusi untuk pulang. Jika dia melewati jalan depan, maka di situ terdapat kuburan yang dimana tidak ada sedikit pun cahaya. Apabila dia memilih jalan ke belakang, maka dia akan bertemu jalan menuju sekolah itu. Dia berusaha memutuskan hal yang terbaik. Dia memilih jalan pulang, yaitu menuju kuburan. Di perjalanan, Angga berteriak, "Jangan menoleh ke kanan." Lalu karena penasaran, akhirnya menoleh ke kanan. Dan apakah gerangan? Ternyata di balik dari pohon yang sangat besar, itu pohon beringin, terdapat orang perempuan dengan memakai baju warna putih dan juga rambut panjang, tanya terbelalak dan juga lidahnya menjulur panjang. Oleh sebab itu Angga berteriak sekencang-kencangnya, dan juga Risa, Riri, Kakang, dan Niko bergegas mengayuh sepedanya. Sampai di jalan raya, dan jalan itu jalan menuju rumah kakek. Di rumah Riri jatuh sakit dan hanya tidur di kamarnya. Begitupun juga Niko, dia mengompol di jalanan. Juga Kakang yang kapok akibat dari ide-idenya mencari hantu. Esok harinya Riri masih saja sakit dan meminta Risa agar segera menghubungi mama dan papanya. Sore hari, Niko dan Kakang meminta izin kepada kakek untuk bermain sepeda di luar rumah dan memasuki waktu maghrib. Di kamar mandi belakang rumah kakek, Risa mengambil air wudhu. Tiba-tiba di jendela belakang terdapat sosok wanita yang mengetok jendela belakang seperti meminta pertolongan dan menjulurkan lidahnya, lidah yang sangat panjang. Hal ini membuat Risa takut dan kaget dan pingsan. Selain hal itu, Niko dan Kakang bermain bola hingga melupakan sholat maghrib. Hanya Niko dan Kakang tersisa bermain bola di lapangan perumahan itu. Akibat tendangan yang kuat, bola itu masuk ke dalam semak-semak belukar dan juga ada batang bambu. Pada saat itu, Kakang mengambil bola dan masuk ke dalam semak-semak tersebut. Saat dia mengambil bola, tiba-tiba saja berubah menjadi sosok kepala dengan lidahnya panjang menjulur. Lantas membuat Kakang kaget, lari sekencang-kencangnya hingga meninggalkan Niko. Dan pada saat itu, terdengar berita sampai ke telinga kakek bahwasanya Niko dari siang tidak pulang sama sekali hingga selesai maghrib. Orang-orang mencari Niko. Beberapa menit kemudian, hampir setengah jam mencari Niko, tidak ada tanda-tanda atas kehadiran Niko. Dan kakek memutuskan agar pencarian dihentikan dan kembali ke rumah masing-masing. Dan benar saja bahwa Niko pingsan di depan rumah kakek. Hal ini juga bertepatan dengan Risa yang pingsan di kamar mandi belakang. Dan Niko digotong oleh kakek masuk ke rumah. Begitupun juga Risa yang telah berada di ruang tamu.
dan kakek telah mengetahui rencana-rencana dan perbuatan yang dilakukan oleh cucunya ini. Hari berlalu dan Riri masih saja sakit. Karena penasaran tentang hantu perempuan berambut panjang, sepupu ini membahas dan mendiskusikannya untuk menyusun rencana kembali, dan Angga percaya hantu perempuan yang telah dilihat Risa dan mengikuti sepupunya itu adalah Tante Wangi. Selepas pergi melayat, Indi tidak berhenti menangis akibat sosok makhluk halus yang berdiri di atas Tante Wangi dengan keadaan lidah menjulur ke leher dengan dipenuhi oleh tali tambang seperti orang tercekik. Lantas benar saja bahwa Tante Wangi atau sahabat dari Mama Niko itu meninggal karena bunuh diri. Untuk itu, para sepupu ini atau Risa, Angga, Kakang, dan Niko memutuskan untuk segera menyusun strategi dan kembali ke sekolah untuk berhenti mengikutinya dan juga mengikuti keluarganya. Para sahabat ini dan juga para sepupu ini memutuskan untuk pergi diam-diam sewaktu kakek dan neneknya tidur. Untuk itu dia memutuskan teror dari hantu itu dan memanggil hantu itu. Pada saat bersamaan datanglah sesosok perempuan berbaju putih, berambut panjang, dan juga lidahnya menjulur di atas atap-atap sekolah. Risa, Angga, Niko, dan juga Kakang kaget hingga mereka berempat gemetar hingga tidak bersuara. Karena Angga di sini sebagai pemimpin dari tim dan juga sepupunya, ia meneriaki hantu itu dan mengatakan apa maksud dari mengikuti sepupunya dan juga keluarganya. Lantas hantu perempuan yang dikenal sebagai Tante Wangi itu tertawa dan mengatakan bahwa kemarilah Niko, ikutlah denganku, sambil dia tertawa terbahak-bahak. Dan benar saja, pada yang bersamaan Niko hampir saja dibawa oleh hantu Tante Wangi. Tiba-tiba terdengar suara kaki yang melangkah, dan ternyata itu adalah kakek, dan kakek memeluk semua cucu-cucunya dan juga berusaha mengeluarkan sesuatu di balik sakunya Niko, yaitu adalah gumpalan dari rambut Tante Wangi yang ia dapat setelah ia melayat dengan ibunya bersama adiknya, dan ia mengendap masuk ke kamar mayat Tante Wangi dan mengambil beberapa gulungan rambut di sisir Tante Wangi. Dan dia merasa tertantang untuk bertemu dengan Tante Wangi karena dia tahu warganya, kakeknya dapat melihat hantu, begitupun dengan Indi adiknya. Namun sampai saat itu dia masih belum bisa melihat sosok makhluk-makhluk tersebut. Dan dia memutuskan mengambil rambut itu dan membawanya kemanapun dia pergi, supaya bertemu dengan Tante Wangi yang dikenal dahulunya semasa hidupnya dikenal baik. Dan kakek mengeluarkan segompolan rambut di sakunya Niko dan membakarnya hingga hantu Tante Wangi itu teriak dan musnah seketika. Kembali membawa cucunya tersebut ke rumah. Sampai di rumah dia menasihati cucunya agar tidak melakukan hal-hal yang tidak baik dan hal-hal yang buruk. Itulah kisah dari Risa Saraswati dan juga sepupunya tentang masa-masa kecilnya teror libur sekolah. Oke teman-teman, jangan lupa like tombol subscribe, komen, jangan lupa tekan tombol loncengnya dan juga share kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian mendapatkan informasi dan juga review atas buku-buku yang telah aku baca dan telah aku upload. See you!